Selamat siang, sesuai dengan jadwal mendadak kita adakan sesi trading for a living hari ini yang tentunya kita kalau bicara trading for a living, maka the name of the game is intraday trading, scalping ataupun day trading ya, namanya trading for a living. Kita bisa memanfaatkan malah seperti tadi dikatakan oleh Pak Steven, saya mau mulai belajar scalping. Scalping adalah belajar mencopet ya. Nah, belajar mencopet ini dengan sendirinya kita harus jadi copet profesional, karena kalau tidak menjadi profesional, ketangkep Satpol PP maka Anda digebukin, alias Anda bisa aja terjun bebas ya, kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Nah, bicara soal trading for a living, saya kira yang harus kita praktikan adalah price action ya. Dan chart-chart yang kita harus lihat adalah intraday charts ya, day charts ya, dan minute charts. Intraday charts-nya itu juga sampai ke menit-menitan. Baik, saya ingin mulai sesi kita hari ini ya. Ini adalah trading system saya. Untuk trading for a living, maaf, untuk intraday trading, maka saya akan mencari, tentunya karena saya ingin mencari kesempatan untuk membeli ya, maka saya akan mencari saham yang pagi-pagi itu memperlihatkan gerakan yang cukup uptrend ya, yang trending up ya. Dan dengan volume dan frekuensi yang cukup tinggi gitu. Nah, biasanya 15 menit pertama itu saya tunggu, karena sebelum 15 menit itu belum tercapture, belum tertangkap angka-angka tersebut oleh sistem, oleh online trading system kita. Setelah 15 menit biasanya meskipun agak delay, biasanya dia mulai tertangkap ya oleh sistem. Jadi ada satu page khusus di sistem tersebut yang menangkap gerakan saham, apakah volume, apakah frekuensi, apakah value ya. Nah, jadi yang saya utamakan kita melihat adalah volume, frekuensi, dan value. Nah, ini yang saya lihat. Nah, di hari ini misalnya kita akan pakai call sebagai studi kasus ya. Saya sendiri call secara konservatif sudah mulai masuk dengan start from small. Belinya kecil dulu ya, call. Nah, setelah saya lihat apakah frekuensinya, apakah volumenya, ataupun apakah value-nya cukup tinggi, maka saya lihat chart-nya. Ya. Chart-nya saya lihat, apakah dia naiknya sudah berapa hari ya, atau berapa persen. Saya perhatikan chart-chart yang naiknya kira-kira baru 1 hari ya, yang didahului oleh chart konsolidatif. Artinya apa? Saya belum terlalu ketinggalan kalau ngitung bilangannya hari. Meskipun mungkin saya sudah ketinggalan kalau hitung bilangannya kenaikannya adalah persentase. Tetapi saya belum kehilangan momentum karena dia baru naik sehari. Kalau naik 1, 2, 3 hari, saya tidak berani lagi. Ya. Tetapi kalau baru naik 1 hari, maka berapapun dia naik persentasenya, maka saya akan masuk. Saya contoh ambil, kita lihat call di sini ya.
Baik, saya lihat call di sini. Nampak ya? Nah, saya halamannya yang saya lihat adalah halaman ini. Ya, di ini saya di online trading system saya, yaitu halaman volume, value, and frequency ya. Jadi saya klik ke trading di sini, saya klik rankingnya, ya. Saya klik ke broker, frekuensi, volume, and and value ya. Kita lihat di sini. Lalu saya lihat di sini, yang saya lihat adalah saya tidak akan melihat yang merah, saya akan melihat yang hijau. Saya akan melihat yang hijau. Saya akan lihat yang hijau di sini misalnya, ini hijau ya. Nah, di sini saya lihat dia hijau, call saya lihat hijau, ya. Kenaikannya baru 5,98%, volumenya cukup tinggi, value-nya juga sudah di atas value kriteria saya, yaitu di atas 5 miliar. Ini value-nya 25 miliar. Jadi ini telah masuk kriteria saya. Jadi dengan sendirinya saya akan klik call untuk dia maaf ya. Saya tutup dulu yang ribut ya. Ada yang bilang kabeh katanya. Jadi saya akan tutup dulu yang ribut itu. Bentar. Ya, ada dia berbeda. Baca abis gila kan salah langsung baca nagon lagi langsung ini. Tapi dengan pantainya apa nih? Cibini. Waduh. Nah, lagi. Jrep. Langsung. Pak Yan Wijaya, saya mute. Ya, karena udah begitu Pak Yan Wijaya saya mute, maka suaranya berhenti ya, jadi tidak mengganggu acara kita. Diketahui bahwa ini sudah dihadiri oleh 12 orang. Oke, kita tadi bicara mengenai call ya. Jadi saya akan klik dulu call, ini call ya. Maka keluar di sini adalah bid over call. Di sini saya melihat bid over call. Dan memang dia naik sudah 5,98%. Ya, jadi kalau menurut saya kalau baru 1 hari naiknya itu belum tinggi ya. Lalu saya lihat juga bid overnya di sini, ya over lebih kecil daripada bid. Di sini overnya 916, bidnya 2.640. Berarti supply lebih besar daripada, lebih kecil daripada demand ya. Jadi lebih banyak orang mau membeli daripada orang mau menjual. Ya. Saya perhatikan layer pertama dulu. Akan tetapi sebelum saya mengambil keputusan, maka saya lihat charge-nya dulu. Di sini ada charge nih. Charge. Nah, tadinya dia agak konsolidatif. Dia baru kenaikan 1 hari. Jadi saya anggap ini risikonya kecil karena naiknya baru 1 hari. Saya tidak akan mengambil, saya tidak akan masuk. Atau kalau masuk saya lihat dulu Bollingernya kalau misalnya kenaikannya sudah terlalu tinggi. Oke, misalnya ini kalau misalnya kenaikannya sudah begini ya, saya akan hati-hati sekali untuk masuk karena ini waktunya saya tidak mau cuci piring. Akan tapi karena kalau Anda lihat ini, kalau Anda lihat
charts ini ya. Saya kembalikan ke clear lagi. Ini baru 1 hari naiknya, baru 1 hari naiknya. Baru 1 hari, ya, baru 1 hari. Setelah itu saya kembali kepada price chart-nya, stock price-nya. Saya ikuti aja di sini. Nah, ini saya lihat yang mau jual masih lebih sedikit dari 216. Saya beli tadi di 176 ya. Nah, 176-nya sekarang sudah ke bawah. Sekarang sudah naik 177, berarti saya sudah mulai dapat 1 poin ya. Akan tetapi kita lihat di sini demand-nya, supply-nya banyak ini. Jadi mungkin akan berkutat harganya di 177. Akan tetapi karena baru 1 hari, saya tetap pantau call ini. Karena volumenya juga sudah cukup tinggi ya. Ini real time sekali nih. Volumenya juga sudah cukup tinggi kalau kita lihat volumenya di sini. Ya, sebentar saya akan lihat volumenya. Ya. Di sini saya lihat volumenya cukup tinggi, 25 miliar ya perdagangannya. Jadi saya akan melihat dia sekarang sudah 177, 178. Yang ingin beli di 177 banyak nih. Nah, sekarang saya tadi sudah beli di 176. Saya amati aja terus itu. Itu cara saya. Ingat, cara saya belum tentu sama dengan cara saudara-saudara. Ini cara ini saya ikuti di beberapa saham spekulatif pada minggu yang lalu yang cukup berhasil saya ikuti ya. Nah, kita lihat di sini juga ya, dia akan menjadi ada orang yang cukup banyak yang mau beli, banyak orang yang beli dengan 25.000 lot ya. Jadi di sini saya ambil kesimpulan bahwa demand lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar dari supply, maka saya beranggapan bahwa harga akan naik. Jadi demand lebih besar daripada supply. Ya. Kalau ini dijumlahkan semua akan lebih tinggi daripada jumlah ini. Jadi yang mau beli lebih banyak daripada yang mau jual. Akan tetapi saya melihat bahwa ini masih akan berkutat di daerah 177, 176. Nah, sekarang sudah 176. No problem, karena dia baru naiknya 1 hari. Nah, untuk money management-nya, kalau saya belinya sedikit, maka saya tidak akan kena risiko yang terlalu besar. Nah, ini sekarang sudah diguyur ya. Akan tetapi paling ruginya bagi saya adalah masih 50.000, 20.000, 50.000, 20.000. Kalau begitu sampai ini saya langsung cut loss. Kalau misalnya sampai ke sini, saya langsung cut loss. Sekarang ini dia cukup giat diperdagangkan. Akan tetapi saya tetap harus hati-hati dengan saya melakukan cut loss. Melakukan cut loss-nya gampang. Saya sell saja di sini. Contoh ini karena saya saya pakai sebagai satu contoh bagi kalian, maka saya akan sell misalnya call ya. Nah, karena sudah lebih rendah dari harga pembelian saya itu 176 ya. Saya akan sell-nya adalah separuh atau seluruhnya. Karena saya belinya baru sedikit dan ini untuk latihan, maka saya akan sell seluruhnya ya. Tadi saya beli di harga 176, dia sudah turun 2 poin. Turun 2 poin, kerugian saya sangat kecil sekali ya di intraday trading atau scalper itu kita harus ketat sekali. Begitu turun sedikit kita kita langsung cut loss. Nah, saya sekarang cut loss nih.
Wis. So, please input price. Jadi saya cut loss, sell all nih. Nah, sudah hilang nih. Ini saya dari apa? Call saya. Karena apa? Call tidak tidak memenuhi, bukan tidak memenuhi, saya sudah langsung rugi 3 poin dari 176 turun ke 174, 3 poin langsung saya share karena kan namanya scalper. Kalau scalper itu Pak Steven, kalau bisa ya cut your loss as soon as possible, cut your loss as soon as possible. Saya perhatikan ini. Dengan memperhatikan ini, saya memperhatikan apa yang dinamakan dengan price action ya. Saya kembali lagi sekarang ke ini, chartnya. Nah, ini chartnya. Ada kelihatan chartnya? Pasti kan? Kelihatan. Kelihatan ya. Sebentar, saya ada yang ini dulu, ada yang bicara dulu. Agak mengganggu. Nah, ini chartnya ya. Chartnya, kita melihat bahwa dia ini MA20 nih. Yang biru ini MA20. Dia akan menjadi resisten. Resisten dia adalah di 200 tadi kalau tidak salah. MA20-nya di 200. Kita lihat ya. Di stock price, resisten dia di 200. Ya. Di 200 ya. Nah, di sini. Kita kembali sekarang ke chart. Jadi dapat dikatakan meskipun call sudah saya jadikan sebagai model, ini sudah saya cut loss dulu ya, sudah saya cut loss dulu ya, sambil saya tunggu nanti misalnya di akhir sesi, karena ini kan pertandingan belum selesai. Jadi Spanyol lawan Maroko masih 0-0 nih ya, pertandingannya belum selesai. Nanti kita lihat di sesi-sesi akhir, mungkin sesi jam 14.30 kita lihat lagi. Nah, sekarang saya seperti mengatakan kepada Pak Steven, saya selalu lihat chartnya dulu. Di sini chart daily-nya ini chart daily-nya. Mengatakan bahwa dia naik akan tetapi ada tekanan. Lalu chart jam-jamannya. Nah, ini juga mengapa saya cut loss, karena langsung dia tidak mendukung lagi ya. Lalu chart 30 menitnya downtrend juga ya. Chart 15 menitnya merah juga. Oleh karena itu saya cut loss. 10 menitnya merah sekali ya. Lalu 5 menitnya merah juga ya. Nah, ini tekanan jual. Ini merah juga. 3 menitnya. Sekarang 1 menitnya merah juga. Wah, dia sedang ditekan. Mari kita lihat lagi ke stock price. Ya. Nah, ternyata call itu kita tidak berhasil. Tetapi saya sudah cut loss. Saya beli kira-kira tadi ya, cut loss-nya mungkin saya kira-kira di bawah 100.000 rupiah hanya untuk ini aja, hanya untuk studi case tadi hari ini. Nah, sekarang coba kita lihat stok lain. Saya cari selalu stok yang naik. Nah, ini agak delay nih ya. Nah, sekarang kita lihat MPPA. Nah, MPPA sama ya prosesnya dengan call tadi.
Nah, kita lihat chartnya sekarang MPPA bagaimana. Kita lihat daily chartnya. Dia sedang naik ya, candlenya. Akan tetapi kita lihat lagi 60 minute chartnya. Hati-hati ya. Nah, sekarang kita main jam-jaman apa main 30 menitan? Kalau main 30 menitan, maka mungkin kita lihat dari 30 menit saja dulu. Nah, 30 menit pun tidak boleh dibeli dulu sekarang. Karena candlenya sedang terjun. Kita lihat 15 menitnya. 15 menit juga candlenya tidak menjanjikan. Kita lihat lagi 10 menitnya. Ya. Apalagi 10 menit juga terjun. Nah, ini meskipun si MPPA, bentar, di sini MPPA lagi, meskipun MPP 529 belum waktunya untuk membeli sekarang. Nah, kita lihat juga di sini, supply-nya 26.000 lot. Yang mau beli hanya 8.000 lot tadi sana. Jadi masih tekanan jualnya masih tinggi MPPA ini. Ini yang kita lihat. Jadi yang saya lihat adalah chart permulaannya adalah di sini. Ya. Saya lihat volume, value, frekuensi. Nah, kalau mau melihat siapa yang hijau, nah, ini yang hijau semua nih. Ya. Yang hijau semua. Nah, kita tinggal pilih mau pilih yang mana nih. Karena jangan sampai kita milih yang merah. Ini kan merah semua. Saya ingin milih yang hijau. Kalau pilih yang hijau yang sudah terlalu tinggi naiknya, kalau menurut saya agak berbahaya. Nah, coba sekarang saya lihat di sini, PTRO volumenya tidak memenuhi syarat saya karena 4,4 miliar saja ya. Ada di sini BHIT. Nah, naik 7%. Volumenya tinggi, frekuensinya tinggi, BHIT ini, dan value-nya tinggi. Coba kita lihat BHIT sekarang. Kan BHIT 8%. Nah, ini supply and demand. Sama kuat nih kelihatannya. Ya. Supply and demand ini charts ya. Sama kuat nih BHIT-nya. Tapi hati-hati BHIT karena harganya harga gocapan kan ya. Akan tetapi sedang ramai diperdagangkan ya BHIT. Kalau BHIT lihat chartnya bagaimana? Kita lihat lagi chart BHIT. Wah, ini pasti price and volume breakout. Ini volumenya naik, price-nya naik. Akan tetapi kita lihat lagi. Kita mau mainnya sekarang dalam time frame 1 jam lah ya. 1 jam kan intraday, scalping ya. Nah, ini sedang bagus. Nah, tapi dia naik turun juga tuh, lihat di gambarnya. Sekarang kita lihat 30 menit charge-nya sedang naik ya. 15 menit charge-nya biru. Tidak ada tekanan jual. 5 menitnya biru. Ya, naik turun di biru nih ya. 3 menitnya tidak ada tekanan jual. Nah, resistennya mungkin, supportnya mungkin di daerah sini nih. Nah, ini sedang dia diperjualkan naik turun di daerah sini, di harga ini. Ini BHIT ya. Jadi kembali yang kita lihat adalah sebentar. Saya melihatnya di sini. Ini saham-saham yang kira-kira memberikan potensi di masa IHSG bearish hari ini turun sangat tajam, akan tetapi masih kemungkinan memberikan kesempatan untuk ada saham-saham yang memberikan kesempatan untuk memberikan peluang, yaitu saham-saham yang volumenya, liquidity-nya, value-nya, maupun frekuensinya itu memenuhi syarat. Nah, halaman ini adalah halaman saham-saham yang top value, top volume, dan top frekuensi. Jadi
saya lihat lagi di sini, ini adalah saham-saham yang memiliki yang sangat liquid pada hari ini, ramai diperdagangkan, yaitu yang memiliki ini top volume, top value, dan top frekuensi. Nah, kita tidak ingin memilih yang merah, kita ingin memilih yang hijau. Oleh karena itu, kita dengan sendirinya harus mencari yang hijau. Siapa nih yang hijau nih? Yang hijau adalah saham-saham ini. Tadi saham BHIT, hati-hati karena Anda harus betul-betul kalau main saham BHIT harganya gocapan ya. Itu istilahnya pemain-pemain extreme game boleh main di BHIT atau BNBR. Akan tetapi pemain-pemain yang masih kurang pengalaman, saya kira mungkin saham-saham yang gocapan ini dihindarkan lah ya. Nah, sekarang kita lihat ini volumenya cukup tinggi dan value-nya cukup tinggi, yaitu UFO ya. UFOE. Kita lihat UFOE mana? UFOE lihat sini. Naik 9%. Tapi naik 9% itu baru 1 hari atau sudah beberapa hari? Ya. Saham ini naik baru sehari ini atau sudah beberapa hari? Kita lihat chartnya. Nah, chart UFO, nah, ini dia baru konsolidasi. Baru konsolidasi. Naik, kemungkinan volumenya tinggi, harganya naik tadi ya, UFO. Nah, sekarang ini kan daily chart, kita lihat, kita mau main mulai dari intraday ya, beli hari ini, sore harus Anda jual. Maaf, kalau Anda scalper atau intraday, aturannya adalah beli hari ini, untung atau rugi, sore harus Anda jual. Beli hari ini, untung atau rugi, sore harus Anda jual. Itu yang namanya scalper. Itu yang namanya intraday, namanya juga intraday. Kalau sudah beli besok, namanya Anda day trader. Bukan intraday lagi, bukan scalper lagi. Scalper adalah nyuri, ya, mencari kesempatan di dalam fluktuasi harian, di dalam fluktuasi intraday, bukan day fluctuations, tetapi intraday fluctuations. Nah, kita lihat sekarang UFO ya, daily charts-nya bagus, karena kita mau intraday, kita mulai dari 30 menit charts-nya. Nah, 30 menit charts-nya ini bagus kelihatannya. Silahkan dimainkan. Ya. Silahkan dimainkan. Nah, ini. Silahkan mungkin ini dimainkan. Tapi kita lihat lagi. 30 menit, kita 15 menitnya masih kuat. Ya. 10 menitnya masih uptrend. 3 menitnya. Nah, hati-hati. Jadi di sini kita pakai sebagai resisten. Karena tertinggi, dia ini tertingginya adalah angka ini nih. Di sini. Tertinggi. Lalu 1 menitnya juga. Nah, tapi kelihatan sudah mulai naik lagi. Ya. Jadi UFO kalau menurut saya agak pantas diperhatikan. Ini UFO. Ya. Naik lagi dia. Terus UFO naik. UFO tadi, UFO mana tuh? Bentar, saya cari lagi UFO tadi. So price UFO.
Ntar saya cari itunya lagi. Nah, UFO naik terus. Tuh lihat. Wah, 12 periode. Kalau kita tadi mulai memperhatikan UFO tadi ya, kira-kira kita bicara UFO 5 menit atau 10 menit yang lalu, sekarang sudah naik. Tadi masih 9%-an, sekarang sudah 12,5% tuh. UFO, ya. Kalau Anda mau jadi scalper, kalau Anda mau jadi intraday trader, lihatnya adalah ini. Lihatnya adalah charts ini masih UFO ya, sebentar tadi UFO. Sebentar. Nah, ini UFO ya. Ini chart UFO juga, ini UFO juga. Nah, dia naik turun. Anda harus bermain cepat. Karena tadi 12%, sekarang sudah 10% lagi. Nah, tadi kita mulai buka UFO di 9% naiknya. Nah, sekarang di sini Anda harus cepat sekali kalau Anda mau menjadi scalper. Scalper kan mainnya detik-detikan, menit-menitan. Tidak ada scalper itu, wah besok jual, hari ini beli, besok jualnya. You are not scalper. Anda bukan pencuri. Ya. Anda day trader. Kalau belinya Anda sekarang lalu saham diinepin. Kalau sebagai scalper, kalau scalper 30 menitan, di dalam 30 menit harga turun, Anda harus jual kembali. Oleh karena itu ini perlunya charge pun ada 1 menit, ada 3 menit, ada 5 menit, ada 10 menit, ya. Ini adalah chart-chart untuk scalper. Ya. Ini adalah chart-chart untuk scalper. Ini 30 menit. Oke, Anda scalper, nggak usah lihat chart yang lainnya. Akan tetapi Anda harus melihat tren secara besar, yaitu di daily. Daily dia price and volume breakout kelihatannya nih. Coba kita lihat di benar. Saya akan buka coba ya ini apa AMTA. Saya sedang buka AMTA. Kelihatan AMTA ya, Pak Steven? Pak Steven? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, sekarang sedang saya loading AMTA. Saya tadi tanpa AMTA ya. Saya pakai trading system saya sendiri. Nah, kita coba cek dengan AMTA. AMTA outputnya apa? Alert buy. Nggak ada satupun. Ya. Kadang-kadang saya ikut AMTA, saya juga kehilangan kesempatan. Kalau saya ikut AMTA aja, seperti saham-saham semacam UFO, semacam BHIT, semacam tadi, we will miss it. Karena trading system AMTA, dia memakai kriteria sendiri, saya pakai kriteria sendiri, akan tetapi saya kadang-kadang AMTA saya pakai untuk apa? Untuk cross-check. Ya. Ini Mika misalnya. Mika tadi saya cut loss, ya. Akan tetapi dia naik lagi, ya. Karena saya mau intraday.
Bentar. Seperti oleh AMTA, UFO tidak tertangkap, tapi oleh price and volume breakout dia tertangkap. Coba kita lihat di UFO ada di price volume breakout di club trading nggak? Coba kita lihat ya. Kelihatan ini di club trade? Ini hanya untuk ini aja, cross check. Kita lihat yang price and volume breakout. Dia sedang download dulu. Nah, lihat, UFO masuk. Saya tadi belum buka G-Club Trader ya. G-Club Trade. Tapi di sini UFO masuk tuh. Price and volume breakout. Ya. Coba kita lihat lagi UFO dengan kita cek dengan popular indicator. UFO masuk nggak? Tapi kita harus cepat loh. Saya tidak memakai AMTA tadi, tidak memakai G-Club application. Saya memakai cara saya sendiri. Yang saya gunakan adalah di sini UFO tidak termasuk ya price di stokastiknya. Akan tetapi di price volume breakout tadi UFO masuk. Saya selalu mencari ini di price volume breakout. Ya. Di sini ada TICE, ada UFO, ada NZIA, ada ESTA, ada BHIT. Nah, ini sudah saling mengkonfirmasi satu sama lain. Oke. Ini UFO, kita lihat lagi charge-nya mulai dari, karena Anda adalah ingin menjadi scalper, maka kemungkinan kita mulainya dari chart 1 jam ya. Ini chart 1 jam. Wah, bagus sekali ini ya. Kita turunkan lagi. Berarti di mana dia ada buy signal. Bagus ya. Kita naikin 15 menit, masih kuat. Kita naikin 10 menit, masih kuat juga. Kita naikin 3 menit. Wah, dia masih kuat ya. Kita naikin lagi UFO ke 3 menit. Dia masih, nah hati-hati dia 3 menit agak tertahan nih. Jadi kalau Anda beli di sini, maka Anda harus jadikan ini yang biru ini. Ya, ini kan 3 menitan nih. Anda harus jadikan yang biru ini sebagai support. Ya. Garis biru ini. Jadi sekarang dia sedang dipertempurkan di daerah sini. Kita lihat saja UFO. Ya. Dia sedang dipertempurkan di daerah 264, 266. Lihat. Akan tetapi melihat kalau ini bukan jebakan dari bandar, ya, kita harus melihat ini. Ini adalah demand. Saya ganti warnanya putih. Ini adalah demand. Ini adalah supply. Anda lihat, supply lebih besar dari demand enggak? Kalau saya melihat, demand-nya itu gede sekali nih, dibandingkan dengan sini.
Lihat, yang mau jual hanya 1.000 lot, yang mau beli 11.000 lot di harga 262. Langsung dia 264 naik, ya. Langsung di sini masih lebih besar daripada di daerah sini. Sekarang sudah naik lagi ke 266, ya. Untuk diketahui, tadi waktu kita membuka UFO adalah 9% loh ini. Yang di sini, 9%. Waktu kita membuka UFO tadi. Ini 9%. Sekarang sudah 10,83%. Di dalam waktu mungkin 10 menit kita sudah bicara, atau 15 menit, 1,83% naik. Kalau kita belinya tadi. Jadi saya tidak tahu apakah online trading system lain memiliki fasilitas halaman-halaman ini atau tidak. Akan tetapi saya sangat pergunakan sekali ini adalah salah satu, saya tidak sebutkan namanya apa. Saya bukan endorse ya. Saya tidak menyebutkan nama meskipun kelihatan di sini, tidak menyebutkan nama brokernya, akan tetapi menggunakan fasilitas broker ini, saya sudah bisa melakukan intraday trading berdasarkan price action. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak. Banyak sekali ilmunya, Eyang. Ya. Mantap, Eyang. Apa? Belajar banyak. Hari ini belajar banyak, Eyang. Iya. Nggak kedengaran suaranya, dideketin ke volume barangkali, Pak. Dideketin ke mic. Suaranya agak kecil. Sekarang kedengaran, Eyang. Kedengaran ya, tapi tidak terlalu besar. Tidak terlalu keras. Oh, belajar banyak, Eyang, hari ini. Eyang, satu lagi NJ apa? NJ apa? NGI ya, NJIA ya, yang Sebentar ya. Kita lihat di sini tadi stok muncul di stok yang itu tadi. Yang tadi kelihatan tadi ya. Iya, benar. Nah, ada di sini nggak nih? Nomor 4 dari atas. Atas lagi dikit. Sudah. 14% ya. Naik. Supply masih. Nah, kita lihat chartnya dulu, Pak, ya. Chart. Oh, dia sudah naik cukup dari 2 minggu ini, dia kenaikannya sudah cukup besar. Jadi kita jangan menjadi tukang cuci piring, akan tetapi kalau kita main intraday ini kan Morobozu ya, Pak. Ya, nah ini kita lihat aja, kita mau mainnya di berapa? Di 30 menitan. Ini chart 30 menit ada tekanan jual. Start 15 menit ada tekanan jual. Ini istri saya marah sama kucing tuh. Enak aja keluar kata. Ada ini chart berapa nih? 15 menit, chart 10 menit. Ada tekanan jual tidak? Ada tekanan jual. Chart 5 menit. Sedang konsolidasi ya. Selalu kita beli kalau time frame sebelumnya itu buy signal ya. Kalau kita mau main menit-menitan, ini misalnya selalu kita main scalper, ini tidak mengatakan buy signal ya. Jadi kita harus berhenti karena kita lihat big pictures dulu, yaitu time frame yang lebih panjang sebelumnya. Ini big pictures-nya katakan tidak ada saran untuk membeli. Lalu kita lihat ke 15 menitnya. 15 menitnya juga enggak. Nah, sekarang misalnya kita lihat ke 3 menitnya. 3 menitnya dia konsolidasi.
misalnya saja 3 menitnya itu ada sinyal beli, di mana candlenya biru tebal ya. Sebelum kita beli, kita harus lihat chart 5 menit dulu. Nah, enggak, 5 menitnya dia tidak mendukung. Tidak mendukung 5 menitnya. Jadi buy ya, kalau time frame-nya pendek, buy signal ya, misalnya 3 menit. Lalu time frame 10 menitnya juga lagi uptrend. Kan sesuai dengan Dow teori. Beli selalu pada saham yang uptrend. Ini bukan tidak bermanfaat, Pak Steven. Chart-chart ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, sekarang misalnya 15 menit. Sekarang Pak Steven sudah beli 15 menit dulu di harga di sekitar sini. Harga di sekitar harga di sekitar sini. Pak Steven 15 menit. Ini chart 15 menit. Dia naik supaya Pak Steven bisa memanfaatkan keuntungan karena membelinya di sini. Ya, ini chart ini chart 30 menit yang lalu ya. Sebentar. Tadi pindah ke 15 menit maksudnya. Pak Steven misalnya sudah saya cari pointernya dulu, Pak. Nah, beli 9 menit, maka Pak Steven kan main curi-curian 1,3%, 1,8%. Kalau naik 1,8%, ya pasang stop loss di sini. Kalau sudah sampai harga sini. Kita kembali ke ini BI. Kita kembali ke UFO, tuh UFO ya, yang beli 9% tadi waktu kita mulai beli, mulai buka, ya setelah call kan kita buka UFO. Itu sudah dapat 2,66% loh. Nah, lihat supply-nya masih lebih sedikit daripada demand. Kita lihat supply demand-nya di sini, Pak UFO ini. Ini supply 2.000 lot. Demand-nya 27.000 lot. Akan tetapi, maaf saja, ini bisa juga merupakan jebakan. Bisa saja yang 20.000 lot itu dia di withdraw oleh si bandar. Pura-pura kasih demand. Ya, untuk menipu kita. Akan tetapi bagaimanapun kan kita rely kepada apa yang kita lihat. Nah, sekarang 266 lagi turun. Jadi diperdagangkan di daerah 266 dan 268. Tapi kalau kita supply versus demand-nya, ini kalau dijumlahkan lebih banyak dari ini enggak? Nah, udah naik lagi. Ini sudah lebih banyak ya. Tapi hati-hati Pak Steven ya. Ini tuh bisa aja jebakan. Yang 11.000 itu tiba-tiba hilang aja karena dia withdraw. Dia tarik kembali. Dia hanya untuk menjebak kita.
Bandar itu pinter. Tapi dia ada kolom add yang menarik juga yang Bagaimana? ada kolom add itu yang samping bit itu Apa? Kedengaran, Pak? ada kolom bit yang kolom add itu yang add Add itu apa itu? ADD. Ya. Nah, itu yang Iya, enak juga. itu bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang kan? Ini Iya. tahu juga ada yang masuk baru dan sebagainya. Ya, makanya nah. Hmm. Ini yang merah, yang hijau tuh masuk baru kan? Ya. Yang itu, yang merah itu dia dibeli kan? Jadi kalau tahu-tahu dicabut gitu kita tahu juga yang Iya. Nah, kita tadi call sudah kita pakai sebagai ini. Kita kembali coba ke call. Call itu kita gagal ya. Call malah auto reject. Apa ARB ya? ARB. Udah nggak ada kan? Nggak ada yang mau ini. Jadi bijaksana ya, bukan pandai ya. Saya tadi cut loss waktu baru beberapa persen aja, 1-2% mungkin ruginya. Nah, bayangkan kalau tidak cut loss, ini dia kan malah ARB yang tadi namanya price and volume breakout, lalu jadi ARB. Nah, itu yang dikatakan jika tidak ingin jadi korban, coba tunggu sampai time frame yang kita bergunakan itu berakhir. Apakah bisa 60 menit, apakah bisa 30 menit, apakah bisa 1 jam. Ini kita yang tadi saya kasih poll, saya kasih sebagai ini karena tadi bagus. Saya masuk, tetapi begitu saya melihat berdasarkan intraday chart dan gerakan supply demand turun terus, saya cepat-cepat kan tadi Bapak dengan tanpa malu-malu di depan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya melakukan cut loss, ya nggak? Yang lain ada yang bertanya, silakan. Jadi kalau mau intraday atau mau jadi scalper, sekali-kali Anda tidak bisa dengar kiri kanan. Anda harus melihat gerakan-gerakan ini. Ya. Namanya bullshit kalau kita tidak melihat gerakan-gerakan ininya, mau main jadi scalper, waduh saya mau nyuri dan lain-lain. Saya tidak percaya. Anda harus melihat apa yang ada di dalam screen ini. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa Anda tidak bisa menjadi intraday trader atau scalper kalau Anda bekerja. Kalau Anda punya majikan dan kerjanya jam 9 masuk, jam 4 sore. Itu kan hari pasar. Hari pasar hari kerja Anda. Hari pasar adalah hari kerja Anda. Tidak bisa. Karena ada hari kerja. Anda tidak bisa masuk hari pasar. Kalau mau intraday atau scalper. Kalau mau memanfaatkan peluang keuntungan tanpa Anda menjadi scalper atau intraday trader adalah jadilah swing trading atau momentum trading. Anda lebih tenang, tetapi kalau Anda mau menjadi scalper, Anda harus duduk di depan meja Anda, di depan desktop Anda, ya, memperhatikan mulai dari charts, ya, memperhatikan mulai dari charts, ya. Nah, ini sekarang kita kembali ke UFO tadi ya.
Oh, ini UFO lagi. Ini UFO 11,66%. Kita tadi masuk masih 9%, sekarang sudah naik 2,6%. Anda harus nanti sore sebelum tutup, Anda harus take profit. Tidak bisa ditahan. Karena Anda apa? Scalper. Boleh ditahan, yang harus dilakukan apa Pak? Ini Pak Steven? Pasang stop loss ya. Pasang stop loss atau pasang trailing stop. Nah, trailing stop-nya dipasang berlaku sampai kapan? Misalnya berlaku sampai besok atau sampai tanggal sekian. Ya. Sehingga kalau pasang trailing stop hari ini tidak tersentuh, berarti harganya kan Anda sudah mencapai keuntungan hari ini. Anda mau lanjutkan besok dengan tidak bisa menjual, langsung pasang trailing stop. Hanya saja trailing stop juga ada kelemahannya. Kalau pesawat, kalau harganya besok itu ternyata gap down, si trailing stop Anda tidak tersentuh. Tetapi Anda langsung rugi. Loh, saya sudah pasang trailing stop di sekian persen, Pak. Kos, harusnya kan terjual, kok tidak terjual? Kenapa? Karena harganya gap down. Sehingga trailing stop Anda tidak tersentuh. Nah, ini UFO frekuensinya sangat luar biasa nih. Lihat aja. Frekuensi ya. Nah, UFO frekuensinya ditaruh di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ke-8 tertinggi. Ya. Dan dalam keadaan untung. Dia frekuensi UFO dalam keadaan untung dengan frekuensi cukup tinggi. Frekuensinya 18.000 frekuensi. Volumenya sekian. Value-nya di atas kriteria saya 5 miliar. Sekarang kita lihat misalnya jangan, kalau yang ini terlalu berbahaya nih menurut saya. Nah, saya juga lihat contohnya kalau keuntungannya sudah terlalu tinggi seperti di sini, saya hati-hati. Saya harus lihat lagi kenaikannya sudah berapa hari. Kita lihat misalnya di sini BBRM ya. BBRM. Oke, 30%, hampir auto reject ya. AA auto reject atas. Ya. Ini sudah hampir kosong nih di sebelah sini. Nah, saya lihat chartnya. Nah, ini berbahaya. Anda bisa kalau beli di sini, bisa yang beli di sini, dia take profit. Anda gigit jari, cuci piring. Kita lihat sekarang chartnya menit demi menit. Nah, ini chart 1 menit. Ya. Sudah ada yang menahan. Chart 3 menit. Ada merah. Chart 5 menit. Oh, merah. Jadi udah kelihatannya selling pressure-nya tinggi, Pak. 15 menit. Nah, ini juga turun nih. Oke, BRM kita tutup aja, tidak menarik ya. Oh, sudah.
NZIA sekarang. BBRM hampir auto reject atas, hampir arah nih BBRM. Wah. Sebentar lagi arah nih BBRM. Nah, Anda harus sini. Saya sangat sarankan kalau Anda mau intraday trading, Anda mencari dulu saham yang kuat melalui halaman ini. Kelemahannya ya adalah kadang-kadang ini tidak up to date. Contohnya di sini UFO baru 6% ya. Setelah kita lihat di sini UFO sudah naik 12,5%. Nah, Pak Steven, tadi kita masuk di UFO waktu masih 9%. Kita lihat chartnya strong. Kita ambil di situ, kita sudah untung 2,66%. Pak Steven tadi kan lapor posting untung hari ini sudah 1,8% di apa gitu. Yeah. 1,8% itu harus segera dijual Pak kalau mau untung. Karena belum dijual bisa aja nanti jam sebentar 5-10 menit lagi diguyur. Udah dijual yang. Nah, bagus itu. Dan 1,8% kalau broker fee beli dan jualnya dijumlahkan menjadi 5%, 0,5%, kan masih untung 1,3%, betul nggak? Ya, benar yang. Nah, untuk scalper atau intraday trader, untung sedikit nggak apa-apa, harus sering. Oleh karena itu yang dicari adalah harus banyak saham, jadi tidak satu saham. Carinya dari mana? Kandidatnya ya dari sini. Kelihatan ini ya. Top volume value frequencies ini kelihatan enggak, Pak? Kelihatan yang kelihatan. Ini kelihatan yang saya gerak-gerak. Dilihatnya dari ini, karena ini ada beberapa saham yang bisa memberikan peluang. Bapak kan tidak ingin tidak ingin dari 1-2 saham saja karena 1,5% itu terlalu sedikit. Anda mungkin tergantung kepada kemampuan Anda dalam monitor. Bisa monitor 2-3 saham atau 3-4 saham dalam satu hari atau tidak. Kalau dalam satu hari ingin intraday trading atau jadi scalper, lihat ini, pilih saham dari yang ada di halaman ini. Saya pakai broker ini jadi kelihatan mudah. Saya sudah pelajari lama sekali. Mendengar dari teman-teman, wah nggak akan. Jadi, nah scalp orang yang mencari penghasilan atau mencari makan, ya dari trading, bagaimanapun dia harus ada intraday, scalping dan day trading. Karena kalau ke atasnya Anda sudah menjadi investor. Jadi kalau Anda intraday trading, Anda day trading, ya, Anda scalper, maka Anda sudah termasuk orang yang mencari penghasilan dari trading. Dokter Evi nggak bisa. Karena Dokter Evi pasti melayani pasien antara jam 9 sampai jam 3 sore. Saya sudah bisa karena saya sudah pensiun. Ini saya bukan kebetulan karena saya melihat kemarin Bian misalnya strong ya intraday-nya, day trading-nya menembus upper band 2 hari 30% dari Bian.
Ya. Wah. Iya betul. Tetapi ingat, saya tidak berani banyak, tapi harus sering. Misalnya, maaf saja, 1 juta satu hari kan cukup. Ya, cukup yang. Misalnya sekarang ya, saya belinya 3 juta bian. Kan hanya 3 juta, tapi dapat 30% berapa? 1 juta kan? Iya, yang benar. Iya, kan tidak besar, 3 juta. Nah, keahlian mencari saham yang sedang gerakannya kuat, itu yang harus kita perlukan. Untuk diketahui bahwa trader yang keuntungannya ratusan persen, puluhan persen adalah dia main 2 arah. Maju kena, mundur kena. Dia melakukan buy bisa, long istilahnya, dan bisa melakukan juga short, seperti halnya main di forex. Jadi untuk scalper dan intraday trader, kalau ada fasilitasnya dari Bursa Efek Indonesia, saham bearish, saham yang sedang turun harganya, dia bisa manfaatkan untuk mencari keuntungan. Dia jual, saya pinjam saham dari broker saya 1.000 lot, harganya Rp1.000. Saya melakukan short karena saya tahu harganya akan turun. Ya, taruh saya beli, saya jual 1.000 lot, ya, karena saya melihat saham itu akan turun. Saya jual 1.000 lot, sahamnya turun sampai ARB, berarti kan turun berapa persen? 6% kan? 6 sampai 7%. Nah, kalau saya buyback di 6 dan 7%, saya untung nggak? 12%. Untung 7% kan? Saya jual di 1.000, ya, saham itu turun menjadi 930. Saya kembalikan sahamnya ke broker. Saya bayar fee untuk broker, misalnya fee-nya sekian persen. Mungkin saya masih dapat 5% dari memanfaatkan harga saham turun dengan melakukan yang dinamakan short sell. Orang main di forex, di Bitcoin atau di indeks adalah maju kena, mundur kena. Jadi bisa waktu naik, bisa waktu turun. Sekarang kita lihat lagi, di sini ada yang jangan yang terlalu tinggi lah. Yang harganya juga tidak terlalu murah ya. IRTX volumenya nggak terlalu. Coba ini MPPA. Oh, sudah turun. Jadi kelemahannya dari ini adalah dia delay, Pak. Di reality sudah turun, di sananya masih, di sini masih tidak terupdate. UFO, balik ke UFO. Nah, sudah 15% Pak UFO. Kita kan lihatnya dari situ tadi. Iya. Beli di 5%, 9% untung, sekarang untungnya sudah 15%. Cara yang keren, yang. Caranya keren. Mantap caranya. Volumenya sudah berapa tuh? Value dan volumenya wah luar biasa. Keuntungannya sudah 15%. Nah, lihat lagi sekarang chartnya. Masih kuat nggak? Ini daily-nya. Ini jam-jamannya kuat. Ini 30 menitnya tidak ada selling pressure.
Ini 15 menitnya, Tio masih kuat. Masih barusan aja kita lihat itu ke atas tuh. Mau buju terus. 10 menitnya kuat juga, masih tambah lagi naik. 5 menitnya, nah kuat juga. Iya. Bermanfaat nggak kursus live trading ini? Harus sering-sering Eyang, seru. Sering-sering, seru. Kalau sering-sering saya ngajarin bapak-bapak, saya nggak ada kesempatan. Trading bareng Eyang. Jadi nggak usah sering-sering lah. Yang paling bagus itu hari Senin. Senin. Karena hari Senin orang trading mulai tuh. Kalau hari Kamis, Jumat orang musim apa? Kalau intraday atau apa kalau trader, apalagi Jumat, orang musimnya apa? Musim take profit kan? Yeah. Dia kan short term trading. Short term trader tidak akan istilahnya membiarkan sahamnya nginep hari Sabtu dan hari Minggu. Suka tidak suka, mau tidak mau, hari Jumat sore dia harus likuidasi. Day trader ya. Karena tiba-tiba Sabtu Minggu Dow turun 4%. Ya, IHSG saya kira bagaimanapun hari Seninnya akan terganggu. Ini. Kalau Anda mau CHC sekali, Anda jadilah scalper atau intraday trader. Tapi karena itu adalah extreme game, maka Anda harus menyiapkan diri dengan baik. Keadaan Anda semuanya harus prima, termasuk mental, psikologis Anda. Seperti tadi saya mentalnya call, ya, wah saya harus cut loss. Saya tadi tidak pasang stop loss, tapi saya lihat aja gerakan harganya, cut loss. Dan thanks God bahwa ternyata call saya cut loss, akhirnya call apa? Ya sebentar, ya hang nih. Nah, call ini kan auto reject bawah ya Pak. Lihat kelihatan nggak? Call yang merah-merah ini. Kelihatan Eyang. Sudah nggak ada yang mau beli. Yang mau jual sekian. Kemungkinan besar call besok akan auto reject lagi. Sekarang kita lihat yang saya ramalkan dalam 2 minggu yang akan datang, GoTo akan menjadi gocap. Hari ini auto reject nggak Pak? Ini GoTo nih. Iya. Sudah harganya 107. Besok akan menjadi 92, besoknya lagi akan menjadi 80. 2 minggu lagi ini harganya akan jadi gocap. 2 minggu lagi harganya GoTo akan menjadi gocap. Menunggu harga gocap. Itu GoTo. Sebentar. Ini saya harus login lagi nih. Ada lagi pertanyaannya?
Right and full. UFO masih masuk, Behit masih masuk, Estan, ZTA. Online trading system saya sudah putus tadi Pak, Mirai, jadi nggak bisa dihitungkan lagi. Ini kalau saya tutup dia, tapi saya kira cukup sekian ya, Pak. Cukup nggak? Belajar banyak, Yang. Hari ini belajar banyak. Hah? Belajar luar biasa banyak, Yang. Eh, ada manfaatnya nggak? Wah, banyak, Yang. Pertama kan tadi mesti cari di frekuensi ya, Yang. Frekuensi yang sedang rame banget. Terus kedua itu lihat dulu, pilih dulu yang masih frekuensi banyak tapi hijau kan, Yang ya. Ya. Nah, terus habis itu cek lagi sebelum masuk itu lihat ini naiknya udah berhari-hari atau baru mulai meninggalkan daerah akumulasi kan, Yang. Ya. Nah, terus ke Kalau untuk berhari-hari hati-hati ya Pak. ya saya udah catat yang semuanya. Terus cek itu order book, lihat itu antara yang bid dan offernya. Ya. Kalau banyak kan yang mau jual, wah siap-siap kabur juga. Terus yang terakhir saya catat tadi hampir lupa, yang mesti lihat transaksi. Kalau yang itu 5 miliar yang ya. Ya, saya pakai kriteria 5 miliar. Karena 5 miliar saham-saham yang 100 rupiahan dan lain-lain itu sudah cukup istilah sudah cukup aktif. Kalau sampai misalnya saya tentukan 20 miliar, saham-saham yang harganya 100 rupiah, 200 rupiah tidak akan tertangkap. Sedangkan kebanyakan peluang kan di saham-saham yang ratusan rupiah, bukan ribuan rupiah. Ya. Hanya saya kadang-kadang tidak berani saham yang di bawah 60 rupiah. Itu terlalu berat ya. Terlalu gerakannya saya tidak pernah terlalu berhasil di situ. Ada bucin, bucin Bu Erna. Kita mau dengar tuh Bu Erna, gimana Bu Erna cara nangkap kria itu? Bu Erna bandarnya atau penangkapnya Bu Erna? Bu Erna udah masuk, Yang. Karena kasih ya. Halo Yang. Aduh. Sorry di samping kerja. Oh iya. Nah, halo. Kalau kerja tidak bisa jadi scalper. Nggak bisa lah Yang. Ini mah aku cuma ini aja lah Yang. Iya. Iseng-iseng aja Yang. Enggak lah, aku nggak scalper. Aku bukan bandar. Aku kemarin cuma baca-baca karya itu dari awal EIPO sampai sekarang. Kayak Bian aja aku cuma lihat ditarik garis lurus dan model-modelnya candle itu Bian kalau udah naik sideways, nanti naik lagi sideways gitu aja sih. Dia nggak mungkin sampai ARB. Dia pemegangnya tuh cuma 29% kalau nggak salah Bian. Dan dia tuh rata-rata mereka beli untuk invest kalau aku pelajarin. Iya. Kemarin aku cuma beli sedikit ya, nggak berani. Tak pikir nanti kayak si BCA setelah stock split 2 minggu dibanting tuh di harga paling murah. Terus aku tarik lagi, dia itu ada yang bikin candle mangkok gitu loh, rounding bottom. Makanya ini kelihatannya bottom ujung, kalau 14.000, 15.000 tuh bottom paling tinggi. Jadi nanti suatu saat kira-kira mungkin 2-3 minggu lagi dia pasti akan turun di bawah sebelum harga stock split. Gitu aja sih ya. Feeling gitu. Artinya bukan feeling, bukan apa-apa Bu Erna. Setiap trader itu sudah memiliki cara masing-masing. Ibu Erna telah memiliki cara. Dan kalau cara itu berhasil, trading sistemnya, maka kalau menurut saya itu adalah merupakan suatu hal yang harus dipertahankan. Setelah trading sistem Bu Erna itu ternyata berkali-kali ternyata benar, itu bisa dipertahankan. Ya. Lalu ada yang nanyakan, Bu Erna bisa
nyampaikan kepada mereka. Cara saya adalah begini. Dan Terus aku kan langganan investing tuh kemarin tuh ya harga cuma 1.100.000 kan. Nah, ya, terus karena aku promo ya. Ya, terus aku belajar dari investing. Ternyata di situ ada yang under value sama ini. Jadi aku cuma lihat bahwa kira-kira Wismilak ini berapa? Kira-kira di harga 720. Terus aku lihat kadang kalau mau beli, aku lihat Bollinger Band-nya udah di upper, di atas, atau di bawah, atau di middle band. Kalau middle band tembus, berarti dia akan dibawa ke upper. Ya. Gitu aja. Iya, nah itu sudah ini. Middle band kan merupakan support. Kalau support menjadi tembus, merupakan resisten. Kalau resisten tembus ke atas, dia akan menjadi support. Dan dia itu sudah benar. Apa yang saya berikan pelajaran dalam Bollinger Band dan stokastik kan itu. Iya. Cuma ya kadang ngawur, kurang disiplin Eyang, dan karena ditinggal-tinggal pergi Eyang. Ya, nah itu kelemahan untuk jadi trader adalah kita kadang-kadang tidak konsisten karena kita kerja. Iya sih Eyang, aku sih mau jadi trader terus Eyang, cuma kadang kan ya gimana ya Eyang, punya tanggungan. Iya. Oke, sekarang market sudah tutup nih ya. Kita tutup saja. Ya, berasa. Oke. Thank you banyak ya. Oke, selamat siang. Thank you banyak ya. Terima kasih. Saya besok tidak akan trading. Karena apa? Besok kan ada acara untuk memperpanjang sertifikat kompetensi saya di technical analyst. Ya di Balai Sudirman dari lembaga profesi pasar modal. Lembaga profesi pasar modal Indonesia. Ya. Sertifikat saya sudah habis 3 tahun. Saya harus memperpanjang. Memperpanjang itu saya harus ikut latihan besok. Baik, terima kasih ya. Selamat sore. Terima kasih yang sukses untuk besok. Ya, terima kasih. Ya. Halo ya. Izin lift yang. Ya.